Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Charlie dimanapun berada, kita akan membahas tema kita pada hari ini adalah debat DNA Ba'alawi. Mengapa narasi pembela Ba'alawi itu selalu defensif, kemudian selalu muter-muter gitu ya, tanpa menjawab sebuah pertanyaan besar. Mengapa Ba'alawi itu berada di haplogrup GY32612? Atau Ba'alawi kenapa berhaplogrup G? Itu yang sama sekali belum bisa terjawab, belum bisa menjelaskan sampai hari ini. Justru narasinya daripada pembela Ba'alawi ini selalu muter-muter dan membuat publik itu bingung. Nah, sebelum saya menjelaskan apa yang menjadi dasar daripada argumen Sugeng, kemudian argumen dari pembela Ba'alawi, termasuk juga mereka juga memasukkan dua pakar DNA sebagai rujukan ya, dalam membantah argumen daripada Dr. Sugeng. Nah, kalau misalkan kita sedikit membedah, ini juga lanjutan daripada konten saya yang sebelumnya menjelaskan bahwasannya hari ini pakar DNA Ba'alawi itu belum bisa membuktikan bahwa haplogrup GY32612 itu punya Nabi Ibrahim atau bukan. Karena mereka mengklaim bahwasannya J1 itu belum tentu punya Rasulullah SAW atau belum valid, belum memiliki kepastian yang mutlak ya. Probabilitasnya tidak sampai 100% itu pasti. Nah, saya ingin menjelaskan lebih kepada pemahaman publik yang awam, karena saya tujuan menjelaskan ini tidak untuk membuat saya pintar, tapi ingin membuat publik itu cerdas, ingin membuat publik itu paham, publik itu mengerti, publik itu bisa menyimpulkan dengan mudah tanpa melakukan sebuah kebingungan terkait tentang narasi yang ada di sosial media terkait pembelaan klan Ba'alawi terhadap metodologi keilmuan modern seperti tes DNA. Nah, sedikit saya akan menjelaskan analogi yang mudah untuk teman-teman pahami sebelum kita masuk ke segmen yang pertama gitu ya. Nah, ada sebuah keluarga besar ya. Mereka itu memiliki sebuah silsilah itu yang sangat panjang ya. Kemudian diceritakan turun-temurun selama ratusan tahun gitu ya. Dan semua orang dalam keluarga itu yakin satu hal, bahwa mereka berasal dari satu kakek atau satu nenek moyang yang sama. Selama ratusan tahun tidak ada yang mempertanyakan itu, ya. Tidak ada yang membuktikan, tidak ada yang memeriksa, kemudian dipercayai bahwa itu keturunan yang sah. Karena semua orang menganggap itu percaya. Lalu datang ilmu baru, ya, ilmu itu bernama genetika, ya, ilmu yang bisa melihat jejak manusia bukan dari sebuah cerita demi cerita yang turun temurun gitu ya, bukan dari sebuah manuskrip dan bukan dari tradisi. Nah, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih kecil, DNA gitu ya. Ketika DNA itu mulai digunakan untuk membaca sejarah manusia, banyak hal yang ternyata berbeda dari yang selama ini dipercayai oleh banyak orang gitu. Beberapa silsilah terbukti benar, tetapi tidak sedikit juga yang ternyata berubah. Nah, disinilah perdebatan besar itu mulai muncul. Perdebatan yang hari ini kita lihat dalam diskusi tentang nasab Ba'alawi, semua perdebatan yang tidak lagi hanya menyangkut sejarah, tetapi juga menyangkut ilmu genetika modern. Nah, di tengah-tengah perdebatan itu muncul dua narasi besar. Di satu sisi ada argumen daripada Dr. Sugeng, ya. Kemudian yang mengatakan bahwa data genetika menunjukkan sesuatu yang perlu dipertanyakan. Artinya ada temuan genetika yang harus didiskusikan, harus didebatkan, dan harus dipertanyakan. Nah, kemudian di sisi lain muncul penjelasan daripada Mas Romel Abbas yang mencoba menjelaskan keterbatasan metode DNA. Nah, pertanyaan yang sederhana yang mau saya ajukan untuk bisa publik analisis,
apakah ilmu DNA itu benar-benar bisa menjawab persoalan nasab atau tidak? Atau justru debat yang terjadi di sosial media ini ya, antara Dr. Sugeng dengan Mas Romel Abbas, dan tentunya Mas Romel Abbas itu bersama rujukan daripada dua pakar DNA, katanya gitu ya, menunjukkan bahwa kita sedang melihat sesuatu hal yang lebih kompleks daripada persoalan debat di antara keduanya. Nah, di dalam episode kali ini tidak akan membahas secara sentimen personal, secara emosi ya. Kita akan membahas dengan logika, dengan analogi sederhana, dengan cara yang mudah dipahami oleh siapapun. Orang awam juga perlu kita muliakan, karena tujuan menjelaskan ini supaya orang awam itu paham, bukan malah membingungkan. Kan tujuan kita seperti itu, mengedukasi, jangan membuat diri kita yang pintar, tapi kita membuat orang awam ataupun publik itu juga cerdas dalam memahami narasi, memahami suatu permasalahan. Nah, tujuan kita bukan memenangkan sebuah perdebatan gitu ya. Tujuan kita adalah memahami bagaimana sebenarnya ilmu genetika itu bekerja. Dan yang lebih penting lagi, mengapa perdebatan tentang haplogroup itu menjadi begitu penting dalam diskusi ini. Baik, kita akan masuk kepada segmen yang pertama. Memahami haplogroup dengan analogi yang sederhana. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke debat yang sedang terjadi, kita perlu memahami satu istilah penting, yaitu haplogroup. Kata haplogroup ini terdengar rumit. Mungkin yang awam itu juga baru mengetahui terkait istilah kata haplogroup di polemik nasab. Ya. Padahal sebenarnya konsepnya itu sangat sederhana. Nah, kita membayangkan sebuah pohon besar. Pohon itu memiliki batang yang utama, batang yang paling besar gitu ya. Lalu dari batang itu muncul cabang-cabang besar. Nah, dari cabang besar itu muncul cabang-cabang kecil. Dari cabang-cabang kecil maka muncul juga ranting-ranting yang lebih kecil lagi. Nah, begitulah cara genetika melihat sejarah manusia. Batang pohon itu adalah nenek moyang manusia yang sangat jauh di masa lampau. Cabang-cabangnya adalah kelompok manusia yang mulai menyebar ke berbagai wilayah belahan dunia. Dan setiap cabang itu pasti akan meninggalkan jejak dalam DNA gitu ya. Nah, jejak itulah yang disebut dengan haplogroup. Nah, kalau ketika seseorang gitu ya memiliki haplogroup tertentu gitu ya, itu artinya dia berasal dari salah satu cabang besar dalam keluarga manusia. Nah, sekarang coba teman-teman bayangkan, kalau kita melihat banyak laki-laki dalam satu wilayah tertentu, dan ternyata sebagian besar dari mereka itu adalah berada di cabang pohon yang sama, maka kita bisa mengatakan, oh, cabang itu kemungkinan besar memang berasal dari wilayah tersebut. Nah, dalam konteks dunia Arab, salah satu cabang yang cukup sering ditemukan itu adalah haplogroupnya J1. Cabang itu banyak ditemukan di berbagai macam populasi di Arab. Tidak hanya di satu tempat, tetapi di banyak wilayah Timur Tengah. Nah, sementara itu dalam diskusi tentang polemik nasab Ba'alawi gitu ya, hasil tes DNA yang sering dibicarakan, sering diteskan justru menunjukkan cabang yang berbeda. Apa cabangnya? Haplogroup GY32612. Nah, disinilah muncul perdebatan yang sangat luar biasa antara insinyur pangan dengan pakar DNA dari klan Ba'alawi. Karena dua kelompok ini berasal dari garis ayah yang sama. Karena kalau dua kelompok ini berasal dari garis ayah yang sama, J1 dengan GY32612, biasanya mereka akan berada pada satu pohon, berada pada cabang pohon yang sama juga. Nah, kalau cabangnya berbeda, maka pertanyaannya menjadi sangat sederhana. Apakah mereka benar-benar dari garis yang sama, atau ada sesuatu hal yang terjadi dalam perjalanan sejarah? Pertanyaan inilah yang kemudian memicu diskusi panjang. Diskusi yang bukan hanya tentang sejarah,
tetapi juga tentang bagaimana ilmu genetika membaca masa lalu manusia. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen yang kedua. Mengapa perdebatan DNA Ba'alawi itu bisa muncul? Nah, kita akan masuk ke bagian yang sering membuat orang bingung. Orang bingung terkait penjelasan haplogrup DNA. Penjelasan-penjelasan yang berbasis dengan angka dan statistik. Ini yang membuat orang publik awam itu mudah terserang suatu narasi yang sifatnya muter-muter, retoris gitu kan, kemudian yang membuat publik itu sulit untuk memahami. Dan saya akan menjelaskan juga dengan bahasa yang tidak bahasa ilmiah yang digunakan oleh pakar-pakar DNA, karena saya bukan pakar DNA, tapi saya hanya mendudukkan sebuah narasi mana yang kontradiktif antara narasi Dr. Sugeng dengan narasi pembela Ba'alawi. Gitu ya. Jadi ini membuat publik itu bisa memilih, publik itu bisa menilai secara sendirinya siapa yang narasinya itu muter-muter. Oke, yang pertama, kenapa tiba-tiba muncul debat tentang DNA dalam persoalan nasab? Padahal selama ratusan tahun pembahasan nasab itu biasanya hanya berdasarkan manuskrip, kemudian kitab silsilah, ataupun tradisi keluarga, ataupun tradisi turun-temurun gitu ya. Nah, sebenarnya jawabannya itu sangat sederhana. Karena teknologinya berubah, zamannya berubah. Dulu manusia hanya punya dua cara membaca sejarah. Yang pertama melalui catatan tertulis, kedua melalui cerita yang diwariskan turun-temurun. Nah, masalahnya kedua metode itu punya kelemahan. Yang pertama, catatan bisa hilang, ya, cerita bisa berubah. Nah, disinilah genetika mulai menarik perhatian para peneliti sejarah. Karena DNA tidak menyimpan cerita. DNA hanya menyimpan jejak biologis. Dan jejak biologis itu seringkali jauh lebih jujur dibandingkan cerita-cerita manusia ataupun cerita karangan. Nah, maka dalam beberapa kasus sejarah, ya, seperti tes DNA pernah mengubah pemahaman kita tentang masa lalu. Contoh dalam penelitian terhadap Raja Inggris yang mungkin pernah disampaikan oleh Mas Rumel, Richard III of England gitu ya. Kerangkanya ditemukan ratusan tahun setelah kematiannya. Nah, ketika DNA diuji, ternyata ada kejutan. Garis ibu tuh nggak cocok, tetapi garis ayah tidak cocok dengan silsilah selama ini dipercaya. Artinya apa? Artinya dalam sejarah keluarga itu pernah terjadi sesuatu hal sehingga berbeda. Mungkin indikasinya adalah adopsi, ya, atau mungkin anak itu hasil dari anak di luar pernikahan, ya, atau mungkin sekedar kesalahan dalam pencatatan silsilah. Nah, itu bukan hal yang aneh sebenarnya. Dalam penelitian genealogikal DNA modern, kejadian seperti ini dikenal dengan istilah paternal break. Sebenarnya gini, ya, ada satu titik dalam sejarah di mana garis biologisnya itu berubah. Dan hal seperti ini ternyata cukup sering ditemukan dalam penelitian silsilah keluarga besar di berbagai macam daerah. Ya, disinilah muncul pertanyaan besar. Jika dalam keluarga kerajaan Eropa saja itu silsilahnya sangat rapi dan kompleks dan detail, itu bisa terjadi sebuah kesalahan atau terjadi patahan garis ayah, gitu kan? Bagaimana dengan silsilah yang usianya sudah lebih dari 1000 tahun? Nah, pertanyaan inilah yang kemudian memicu diskusi panjang dalam kasus Ba'alawi. Nah, sekarang kita akan masuk ke segmen yang ketiga. Kita akan membaca narasi daripada Mas Romel Abbas, ya, dan juga yang didukung rujukannya beliau, yaitu dua pakar DNA, gitu ya. Yang ingin saya sampaikan adalah membaca narasi yang disampaikan Mas Romel Abbas. Kalau kita dengarkan penjelasannya dengan tenang, sebenarnya, ya, pesan utamanya cukup jelas, ya. Mas Romel ini ingin menjelaskan bahwa DNA memiliki sebuah keterbatasan.
bahwa untuk membuktikan garis keturunan tokoh sejarah yang ada di masa lampau, apalagi jaraknya 1400-an tahun yang lalu, secara pasti gitu ya, kita membutuhkan sesuatu yang disebut dengan genetic answer. Artinya apa? Kalau kita ingin memastikan seseorang adalah keturunan langsung dari tokoh sejarah tertentu, kita harus punya DNA tokoh itu sebagai pembanding. Nah, itu betul. Misal, kita ingin memastikan seorang itu adalah keturunan raja atau bukan. Kalau kita punya DNA dan kerangka raja itu, maka perbandingan bisa dilakukan secara langsung. Tapi kalau DNA-nya tokoh yang nggak ada, maka kita hanya bisa membandingkan DNA antar keturunan yang hidup sekarang. Nah, masalahnya perbandingan seperti ini hanya bisa menunjukkan bahwa orang-orang itu saling berkerabat saja. Tidak bisa memastikan mereka berasal dari tokoh yang secara sejarah itu sama. Nah, disinilah Mas Rumel mengatakan bahwa tanpa DNA dari Imam Ali, atau tanpa DNA Nabi Muhammad, atau tanpa DNA Nabi Ibrahim, semua klaim keturunan Nabi hanya bisa pada tingkatan probabilitas. Kalau secara metodologi, pernyataan Mas Rumel ini sebenarnya adalah betul sekali, tepat, ya. Tetapi disinilah ada muncul sebuah perdebatan, ya. Kalau kritik dari pihak lain mengatakan bahwa meskipun tidak ada kepastian yang absolut, pola genetiknya itu, pola genetik biologis populasi itu bisa kita analisis gitu lah, bisa tetap kita baca dan bisa kita pelajari gitu ya. Nah, kemudian kita akan masuk kepada argumen dari sisi lain. Ini tadi sudah kita bahas narasi daripada Mas Rumel Abbas. Sekarang kita akan masuk kepada narasi yang disampaikan oleh pihak lain. Nah, di sisi lain ada pandangan daripada Dr. Sugeng. Dr. Sugeng ini adalah seorang insinyur pangan, ya, yang selalu mereka katakan, ya, bahwa saya Mas Sugeng itu adalah bukan pakar DNA, tapi beliau itu adalah insinyur pangan. Ya, nggak masalah, itu kan hak-haknya orang itu mengatakan apa, ya. Namun tentu kita akan melihat di mana itu kontradiksi di antara keduanya. Ya, yang kita lihat tidak hanya persoalan di Mas Rumel, tapi kita juga akan melihat persoalan yang ada di Sugeng, ya, supaya kita bisa melihat dari sudut yang berbeda. Nah, argumen Pak Dr. Sugeng itu sederhana. Di sebuah kelompok itu mengklaim, ya, misalkan suatu kelompok itu Ba'alawi lah, ya. Kalau Ba'alawi mengklaim berasal dari garis tertentu, dalam ini mengaku sebagai cucu Nabi, maka secara genetika mereka itu harusnya memiliki pola yang mirip dengan populasi asal garis tersebut. Jelas itu ya. Ini adalah pandangan daripada Dr. Sugeng, ya. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya ya bisa bertanya ke dalam Dr. Sugeng. Kalau saya hanya membaca dari segi pola-pola narasi, pola argumen yang kita susun, yang kita satukan, yang kita analisis, maka itu bisa kita sampaikan ke teman-teman semuanya, ya. Nah, dalam konteks Arab, beberapa penelitian genetika itu menunjukkan bahwa haplogrup yang cukup sering ditemukan itu adalah haplogrup C1. Kalau kita bicara Arab, bukan berarti semua orang Arab memiliki haplogrup C1. Itu juga jelas disampaikan oleh Dr. Sugeng. Tetapi secara frekuensinya itu cukup tinggi, artinya polanya konsisten. Kalau kita membaca pola, kemungkinan banyak yang muncul itu yang memiliki sebuah frekuensi yang sangat tinggi. Nah, karena itu ketika hasil tes DNA dari sebagian kalangan Ba'alawi menunjukkan haplogrupnya itu JY32612. Wajar dong ketika konteksnya Arab mayoritas secara frekuensinya tinggi, kemungkinan tinggi itu berhaplogrup C1, kemudian Ba'alawi itu tes
GY3261, maka wajar muncul pertanyaan. Ya, kalau garisnya sama, kok cabang genetiknya itu bisa berbeda? Ini kan sebenarnya pertanyaan simpel yang mesti dijawab simpel, nggak perlu muter-muter sana-sini. Ya, karena ini pertanyaan sederhana, bukan sebuah tuduhan, kan itu pertanyaan daripada sebuah klaim. Ya, dan ini adalah pertanyaan secara statistik. Karena dalam sebuah genetika populasi, pola distribusi haplogrup sering digunakan untuk melihat hubungan sejarah antar populasi manusia. Kalau Dr. Sugeng itu memahami pola genetik, ya, pola populasi, ya, kemudian pola distribusi haplogrup, ya, sama halnya juga dengan saya melihat pola-pola narasi yang ada di media sosial. Mana kemungkinan paling besar yang muncul secara probabilitas? Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam segmen yang kelima. Analogi sederhana yang ingin saya sampaikan pada segmen 1 sampai dengan segmen 5, supaya teman-teman juga paham tidak hanya dari narasi saya, tapi secara logis. Agar lebih mudah dipahami, kita akan gunakan analogi yang sangat-sangat sederhana. Nah, kita akan mencoba beranalogi bahwa ada sebuah desa yang besar dengan 1000 keluarga misalnya. Ya, sebagian besar keluarga di desa itu memiliki nama marga yang sama. Misalkan namanya adalah marga Ahmad. Nah, lalu tiba-tiba ada satu keluarga yang juga mengaku berasal dari garisnya Ahmad. Tetapi ketika diperiksa lebih dalam, lebih jauh, dianalisis gitu ya, ternyata nama keluarga itu ya berbeda dari pola mayoritas. Bedanya nggak kecil, tapi jauh. Nah, pertanyaannya yang sederhana, apakah itu berarti mereka pasti bukan bagian dari keluarga itu? Ya, jawabannya belum tentu. Nah, ini kan kita akan mengarahkan pembahasan ini kan kita belum pasti mengetahui J1 itu punya Nabi Muhammad atau bukan. Kita pakai metode probabilitas saja. Maka secara statistik kemungkinan itu menjadi lebih kecil. Ilmu genetika bekerja dengan logika yang sama, bukan untuk memberikan kepastian yang mutlak ataupun absolut, tetapi untuk melihat pola-pola kemungkinan. Kalau 1000 orang, 1000 keluarga yang jelas-jelas itu bermarga Ahmad, kemudian ada satu keluarga ya dari 1000 mengaku juga keluarga Ahmad, ya, tapi kok dilihat secara detail ya memiliki perbedaan yang sangat jauh dari pola-pola mayoritas. Nah, itulah genetika. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam probabilitas dalam ilmu genetika. Ya, disinilah yang penting kita pahami, dan satu konsep yang sangat-sangat sederhana yang ingin saya sampaikan ke publik, bahwa ilmu genetika itu hampir tidak pernah berbicara dengan kata pasti. Yang digunakan adalah kata probabilitas atau sebuah kemungkinan. Misal, dalam suatu populasi 70% orang itu berada pada satu haplogrup yang sama. Katakanlah J1, ya. Kemudian 20% itu berada pada haplogrup lain, misalkan J2. Karena kan konteks Arab itu kan J1, J2 gitu ya. Nah, kemudian 10% berada pada cabang yang lebih jarang ditemukan. Misalkan GY32612. Karena persentase kecil jika kita melihat populasi yang ada di Arab. Nah, kalau seseorang berasal dari populasi tersebut, maka secara statistik kemungkinan terbesarnya berada pada kelompok yang paling banyak. Bukan berarti kelompok kecil itu tidak mungkin, tetapi istilahnya adalah menjadi probabilitasnya itu lebih kecil.
Itulah sebabnya dalam perdebatan genetika pertanyaan yang sering bergeser itu dari apakah itu mungkin menjadi seberapa besar kemungkinan itu. Oke, kemudian kita masuk ke segmen 8. Kita akan membahas titik kritis debat DNA Balawi. Ini yang paling penting, yang paling menjadi pembahasan yang utama dalam episode kali ini, ya, karena mempertemukan argumen dari Dr. Sugeng dengan argumen daripada Mas Romel Abbas dan pendukungnya yang berasal dari pakar DNA. Nah, kalau kita dengarkan dengan seksama, gitu ya, tenang, terus kemudian tanpa perlu emosi, gitu ya, tanpa perlu mencaci maki, tanpa perlu merendahkan keilmuan orang lain, gitu ya. Sebenarnya debat ini bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi soal logika penjelasan. Ini yang menjadi penting di dalam kita mengedukasi ke masyarakat. Seberapa jauh logika penjelasan kita kepada masyarakat dan seberapa besar penerimaan pemahamannya kepada masyarakat atau publik, terutama orang awam. Karena dalam diskusi ilmiah ada satu aturan yang sangat sederhana. Kalau ada pertanyaan inti, kalau kita menjawab pertanyaan inti ya jangan menghindar. Tapi jawabannya seharusnya fokus saja pada pertanyaan itu. Nah, dalam debat antara Dr. Sugeng dengan Mas Romel Abbas ini, pertanyaan inti yang sebenarnya itu kan sangat sederhana. Apa pertanyaannya? Ya, pertanyaannya adalah kenapa haplogrup Ba'alawi yang diuji itu justru berada pada cabang haplogrup GY32612. Itu kan pertanyaan inti. Kalau ada pertanyaan inti, berarti yang mematahkan pertanyaan itu ataupun yang menjawab pertanyaan itu mampu untuk menjelaskan kenapa haplogrup Ba'alawi itu GY32612. Bukan menjelaskan pada pola yang lebih sering ditemukan dalam populasi Arab seperti haplogrup G1. Nah, itu saja sebenarnya pertanyaan utama, ya, bukan soal menghina siapa, bukan soal menyerang siapa, atau mungkin bukan membenci siapa, membenci tokoh ini tokoh itu, tapi hanya satu pertanyaan sederhana. Kenapa cabangnya berbeda? Dan disinilah mulai terlihat pola-pola narasi yang menarik dalam penjelasan daripada para pembela Ba'alawi yang memahami atau yang sering bernarasi menjelaskan terkait DNA. Kan pertanyaan simpel, dan ketika mengapa berbeda, ya tidak menjelaskan pula kok Ba'alawi itu berada di haplogrup GY32612. Tidak menjelaskan tuh seperti apa. Tapi narasinya itu justru berkembang kemana-mana, ya. Nah, saya akan menjelaskan ke dalam segmen 9 ini adalah kontradiksi logika. Saya sudah membagi, saya sudah menyusun, saya sudah mempelajari, ya. Saya membagi menjadi 5 kontradiksi logika. Kontradiksi logika yang pertama, ya. Kontradiksi pertama yang muncul itu pada cara menjelaskan keterbatasan DNA. Nah, argumennya DNA tidak bisa memastikan garis keturunan Nabi karena kita tidak memiliki DNA Nabi, ya. Secara ilmiah itu betul. Nah, tetapi di sisi lain muncul sebuah pertanyaan logika. Kalau DNA tidak bisa digunakan untuk memastikan garis Nabi, ya maka seharusnya DNA juga tidak bisa digunakan untuk memperkuat klaim garis tersebut. Artinya apa? Menjelaskan DNA kesana sini yang hanya tujuannya untuk mendelegitimasi haplogrup G1 yang dimana itu sebenarnya adalah kamuflase untuk mengklaim keturunan dari mereka, mengklaim garis tersebut, ya nggak perlu lagi mengaku cucu Nabi. Kalau mengaku cucu Nabi, ya buktikan dengan DNA. Kan gitu. Artinya, ini yang sering disebut
dalam logika itu standar ganda metodologis. Kan mereka menafikan DNA itu haram, ya. Mereka menafikan ilmu pengetahuan, gitu ya. Mereka membuat statement bahwa DNA itu haram, ya. DNA tidak bisa memastikan garis keturunan Nabi. Ya sudah, harusnya DNA juga tidak bisa digunakan untuk memperkuat klaim garis mereka. Artinya memperkuat garis mereka itu adalah mereka bernarasi seolah-olah DNA itu tidak bisa memvalidasi nasab mereka. Nasabnya sangat jauh, ya, karena butuh sampel dari Nabi, sampel dari Imam Ali. Alih-alih mereka mendelegitimasikan J1 itu belum tentu punya Nabi. Ya, seolah-olah berarti juga mereka memperkuat klaim mereka sendiri sebagai cucu Nabi. Ya, harusnya mereka nggak usah lagi mengaku sebagai cucu Nabi. Nah, kalau kita analogikan sederhana, ada seorang ngomong gini, alat ukur yang kita gunakan ini, misalkan contoh, itu nggak akurat. Nah, tetapi di saat yang sama, justru dia menggunakan alat itu untuk membuktikan pendapatnya sendiri, gitu loh, untuk mendukung. Ini kan mendelegitimasikan J1 itu keturunan Nabi, gitu ya. Belum tentu, karena probabilitasnya nggak jelas, probabilitasnya kecil, belum pasti, karena tidak ada sampel Nabi, kan gitu. Nah, disitulah publik mulai bertanya, kalau alatnya nggak akurat, kenapa dipakai untuk mendelegitimasikan penemuan ilmuwan genetika yang menemukan J1 itu punyanya Nabi Muhammad SAW atau Bani Ibrahim, tapi dia sendiri untuk memperkuat klaim mereka sebagai cucu Nabi. Kan ini yang menjadi sebuah kontradiksi. Nah, kemudian kontradiksi logika yang kedua. Nah, kontradiksi logika yang kedua ini cara menjelaskannya soal probabilitas, ya, kemungkinan, ya. Dalam genetika, probabilitas itu sangat tinggi. Tetapi yang sering terjadi di dalam debat publik adalah sebuah probabilitas dijelaskan hanya pada satu sisi. Contoh, ketika haplogrupnya tidak sesuai dengan ekspektasi populasi Arab, katakanlah nggak cocok, ya, Arab itu J1 tapi bawahnya munculnya GY32612, ya, maka dijelaskan juga bahwa Arab itu beragam. Betul, Arab memang beragam, kalau mereka menjelaskan, gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, jika keberagaman itu diakui, maka kita juga harus menerima bahwa kemungkinan garis tersebut berasal dari cabang lain yang juga harus dibuka. Jadi logikanya konsisten. Mereka menemukan sebuah keberagaman, ya, mereka juga harus menerima bahwasanya kemungkinan garis tersebut berasal dari cabang lain yang juga terbuka dan kemungkinannya kecil. Nah, logikanya konsisten. Kita membuka pintu kemungkinan nih, ya. Maka semua kemungkinan itu harus dipertimbangkan, bukan seolah itu hanya kemungkinan yang mendukung satu narasi saja, gitu loh. Jadi supaya dalam penjelasan argumen itu kita baca itu konsisten logikanya, gitu loh, nggak berubah-ubah, ya. Kemudian ketiga, kontradiksi logika yang ketiga. Kontradiksi logika yang ketiga muncul pada penggunaan istilah ilmiah. Sering sekali kan pembela Ba'alawi itu tidak hanya dalam konteksnya DNA, dalam konteks apapun, ya, termasuk operasi intelijen hitam, propaganda, dan seterusnya, itu sering banget menggunakan istilah-istilah ilmiah, ya. Nah, dalam beberapa penjelasan sering muncul istilah seperti genetic drift, ya, kemudian mutation, founder effect, atau mungkin seterusnya, gitu ya. Nah, istilah-istilah ini memang ada dalam ilmu genetika, setahu saya, ya, memang ada, gitu kan. Tetapi dalam diskusi ilmiah bukan begitu cara mainnya. Istilah itu nggak hanya disebut, nggak hanya disebut saja, tapi istilah itu harus dijelaskan dalam konteks data. Bukan menjelaskan kayak kemarin narasi Mukimat itu adalah narasi yang seperti operator intelijen hitam. Itu disebut dengan epistemologi closure,
Katakanlah seperti itu contoh. Ya tunjukkan datanya. Kalau disebut epistemic closure, bukan menjelaskan tapi tidak konteksnya memberikan sebuah data. Misal lagi, jika dikatakan narasinya mutation gitu ya. Pertanyaannya, mutationnya pada titik mana? Kapan kira-kira terjadi? Kemudian berapa banyak generasi yang terlibat? Ya, tanpa penjelasan seperti itu, data disajikan. Istilah-istilah ilmiah yang digunakan dalam narasi berubah, ya, hanya berubah mendadak seketika menjadi sekedar hanya retorika saja. Dan publik awam itu biasanya langsung merasakan hal itu. Publik itu sudah semakin jelas dengan narasi-narasi defensif, dengan narasi-narasi yang penuh dengan retorik. Ya, kemudian kontradiksi yang keempat. Nah, kontradiksi keempat ini muncul pada cara menggeser fokus debat. Ini sering terjadi di dalam diskusi publik. Ketika pertanyaan utama sulit dijawab, maka pembicaraannya dialihkan ke topik lain. Misal ke persoalan etika, ya, persoalan adab, atau bahkan misalkan isu-isu rasisme. Padahal pertanyaan awalnya kan bukan itu. Pertanyaan awalnya itu sangat teknis, bukan teoritis. Kenapa haplogrupnya itu bisa beda? Arab ada di J1, kenapa Ba'alawi itu ada di GY32612? Dan mengapa haplogrup Ba'alawi itu G? Tolong jelaskan, kan itu intinya. Ya, kemudian diskusi tiba-tiba berubah menjadi soal moralitas, soal etika, adab, dan seterusnya gitu ya. Maka yang terjadi apa? Publik biasanya langsung menyadari, oh, fokusnya ini berubah. Fokus pembicaraannya sudah bergeser, sudah tidak menjawab secara substansi. Ini yang dimaksud dengan pergeseran debat gitu ya. Nah, kemudian terakhir adalah kontradiksi logika yang kelima. Nah, kontradiksi yang kelima ini yang kalau saya kumpulkan dari 4 kontradiksi logika, ini yang paling sederhana sebenarnya. Dan justru yang paling mudah dipahami oleh publik secara awam. Nah, kalau sebuah garis keturunan diklaim sangat jelas selama lebih dari 1000 tahun, maka secara genetika biasanya kita akan melihat pola-pola yang cukup konsisten pada garis ayahnya. Nah, karena YDNA itu hampir tidak berubah kecuali oleh sebuah mutasi yang sangat kecil. Artinya, jika benar semua berasal dari satu garis ayah yang sama, biasa cabang haplogrupnya itu akan sangat dekat. Disinilah muncul kembali pertanyaan awal yang tadi kita ajukan, yang tadi kita bahas di awal, mengapa cabangnya berada pada haplogrup GY32612 bukan pada pola yang lebih umum seperti haplogrup J1 yang kebanyakan konteksnya di daerah Arab. Sekali lagi ini bukan tuduhan loh teman-teman, ini hanya pertanyaan logika genetik. Saya bukan ahli genetika, saya bukan pakar DNA, tapi saya ingin memahami narasi Dr. Sugeng dengan narasi pembela Ba'alawi seperti apa. Oh, ternyata jelas, pertanyaannya sangat jelas. Mereka menafikan atau mereka tidak mengakui atau mereka membuat sebuah atau melemahkan lah, mendelegitimasikan ya haplogrup J1 itu berasal daripada garis Nabi Ibrahim. Tapi di sisi lain, mereka tidak bisa membuktikan GY32612 itu punya siapa. Apakah konsisten juga akan mengklaim itu keturunan dari Bani Ibrahim? Atau kenapa Ba'alawi itu haplogrupnya berbeda dengan haplogrup orang Arab pada mayoritas umumnya? Nah, agar lebih mudah paham teman-teman, kita pakai metode ataupun analogi yang sederhana aja lah. Kalau ada sebuah sekolah besar gitu ya, sekolah itu punya 1000 murid, semua murid menggunakan seragam putih merah gitu ya. Lalu ada satu kelompok kecil, mungkin entah 5 atau 10 ya, yang juga mengaku juga berasal daripada SD itu, ya, sekolah yang sama. Tapi kok mereka menggunakan seragam yang warna biru, gitu kan?
Apakah berarti mereka pasti bukan murid sekolah itu? Ya belum tentu. Mungkin mereka pindahan, mungkin ada perubahan aturan. Bisa jadi dong kalau mereka pindahan, belum dapat seragam gitu ya, masih pakai seragam sekolah lain, tapi mereka didaftarkan di sekolah yang sama. Nah, secara logika wajar kalau orang bertanya dong, kenapa seragamnya berbeda? Nah, begitulah cara ilmu genetika bekerja. Kenapa haplogrup-grupnya Ba'alawi itu beda dengan haplogrup orang mayoritas di Arab? Ya, ini bukan tuduhan loh ya. Ini hanya mengajukan pertanyaan berdasarkan pola yang kita temukan. Teman-teman, pada akhirnya ya kita memahami debat yang terjadi antara Dr. Sugeng dan pembela Ba'alawi ini menunjukkan sesuatu hal yang menarik, bahwa ketika ilmu modern bertemu dengan tradisi yang lama, muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Nah, pertanyaan itu kadang nggak nyaman. Pertanyaan itu kadang membuat telinga kita berisik, ya. Justru disitulah ilmu berkembang. Yang paling penting di dalam sebuah diskusi seperti ini bukan untuk total memenangkan sebuah perdebatan, bukan, tetapi menjaga agar logika itu tetap jernih, agar publik bisa melihat sendiri bagaimana argumen itu dibangun dari argumen Dr. Sugeng dengan argumen pembela Ba'alawi. Nah, dari situlah setiap orang itu bisa menarik sebuah kesimpulannya sendiri menggunakan logikanya masing-masing dan tetap harus dengan rasional. Demikian dari saya kata ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.